Bab 201, Sifat Meledak. Ini adalah lawan yang kemungkinan besar akan membunuh diriku di masa lalu, tapi dengan prosedurnya, aku seharusnya bisa menghadapinya. Pertarungannya mungkin tidak mudah, tapi aku tidak akan berada dalam bahaya selama aku berhati-hati. Perlahan, roda berhenti pada gambar yang tidak dikenalnya. Jelas sekali itu adalah binatang buas yang belum pernah didengar Sang. Pada gambar itu ada seekor monyet kecil dengan topi baseball menghadap ke belakang dan pakaian skater. Monyet itu juga memainkan drum modern. Ada satu spesies monyet di zona Ice Wyvern, Rumbling Yeti, tapi menurutku ini bukan salah satunya. Sesaat kemudian, lawan Sang muncul di kejauhan, dan Sang mengangkat alisnya. Di gambar itu ada seekor monyet kecil, tapi yang pasti ini bukan monyet kecil. Ini adalah kera berotot setinggi hampir 3 meter. Sepertinya orang akan membayangkan seperti apa rupa troll. Pelawak itu mengangkat palu dan membunyikan bel sebelum menghilang. Kera itu memperhatikan Sang dan segera berteriak dengan agresif dan marah. CRK, bang. Sedetik kemudian, sebuah pentungan besar yang terbuat dari batu muncul di salah satu tangannya, dan tanpa menunggu sedetik pun, pentungan itu mulai menyerang ke arah Sang. Ia berlari dengan 2 kaki dan 1 tangan, tangan lainnya sibuk memegang pentungan. Dibandingkan dengan monster sebelumnya, monster ini terlihat sangat agresif. Burung sampah segera melarikan diri. Spire Mire telah disembunyikan. Musang iklim telah mengancam Sang tanpa menyerangnya. Ratu Hama bersikap defensif, namun kera ini segera menyerang Sang. Sang menyipitkan matanya dan menyiapkan pedangnya. Di masa lalu, dia harus menunjukkan kecepatannya lebih awal karena dialah yang memulai konfrontasi. Kali ini, dia bisa merahasiakan kemampuannya. Bumi bergetar karena gemuruh serangan kera, tongkatnya berayun dengan agresif di setiap langkah yang diambilnya. Kera itu mencapai Sang dan segera mengangkat tongkatnya untuk menghancurkannya menjadi daging yang halus. Sang mengarahkan lengan kirinya ke belakang. Ledakan, ledakan. 2 ledakan cepat meninggalkan lengan kiri Sang. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan uap saat angin dingin meninggalkan tubuhnya. Lengan Sang hampir meledak, dan suhu tubuhnya sangat tinggi. Namun sebagai imbalan atas semua ini, kecepatan Sang mencapai puncak baru. Sang belum pernah secepat ini dalam hidupnya. Boom! Klub tersebut menyerang posisi Sang sebelumnya, tetapi dia telah meninggalkannya. Tapi Sang tidak mundur, dia menyerbu masuk. Di belakang Sang, badai mana api dan es yang kacau menghancurkan sebagian tanah. Pedang hitam bersinar di bawah cahaya dunia Sang. Dan kemudian, Sang melewati kera itu. Tubuh kera itu ditangkap dan dengan cepat jatuh ke tanah. Dalam 2 bagian, usus dan organ kera mengalir keluar dari tubuhnya yang terpotong, dan kera tersebut mencoba mendorong organ tersebut kembali ke dalam tubuhnya sambil memekik kesakitan. Sang menyerbu ke samping dan memutari batang tubuh tersebut hingga ia tiba di sisi berlawanan dari tubuh kera. Kemudian, dia segera memotong lengan kera tersebut dan meletakkan tangannya sendiri di atas kepala kera tersebut. Beberapa detik kemudian, hanya tersisa beberapa bagian tubuh yang mengering. Tubuh Sang telah mencapai puncaknya lagi, dan dipenuhi dengan energi kehidupan. Ini adalah binatang 1 tingkat di atas Sang, yang berarti ia memberikan banyak energi kehidupan. Dipenuhi dengan energi kehidupan, Sang meninggalkan pertarungan dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat dimulainya. Sorakan kembali terdengar, dan Sang hanya memandangi mayat kera yang layu itu. Jika lawanku tidak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan kemampuannya, lebih baik mereka tidak memilikinya, pikirnya. Seberapa kuat kera itu? Ia memiliki senjata yang dapat direproduksi tanpa henti hanya dengan mengeluarkan lebih banyak mana bumi. Kecepatannya rata-rata, tapi kekuatan penghancurnya agak tinggi. Fleksibilitasnya mungkin lebih tinggi karena kera dapat menggerakkan tubuhnya dengan cara yang sangat aneh jika dibandingkan dengan hewan berkaki 4. Namun, ia tidak memiliki kemampuan jarak jauh, yang merupakan kelemahannya. Secara keseluruhan, itu adalah binatang yang sangat biasa-biasa saja. Jadi, bagaimana Sang bisa mengalahkan kera itu dengan mudah? Kejutan, ledakan, inisiatif, kecepatan. Kejutan, karena kera tersebut tidak mengetahui seberapa cepat atau seberapa kuat Sang. Daya ledaknya, karena Sang berhasil menciptakan serangan yang sangat dahsyat. Kualitas senjatanya, kekuatan tubuhnya, dan momentum tambahan dari kecepatannya membuat serangannya sangat dahsyat. Inisiatif, karena Sang masuk bukannya keluar. Alih-alih melihat bagaimana pertarungan berlangsung dan memperhatikan lawannya, Sang justru lebih berhati-hati dan melakukan all-in bahkan sebelum kartu pertama sampai ke meja. Itu adalah pertaruhan yang beresiko tinggi dan bernilai tinggi. Kecepatan, karena Sang telah menggunakan segalanya untuk membuat serangannya lebih cepat. Sang tidak hanya menghancurkan lengannya, tapi dia bahkan telah melampaui penggunaan normal peningkatan kecepatan pasifnya. Sang mengejutkan lawannya, memindahkan pertempuran ke lokasi di mana satu pukulan terbukti berakibat fatal bagi pihak manapun, memukul kera sebelum kera tersebut dapat bereaksi dengan kecepatannya, dan melepaskan kekuatan yang berada di luar kemampuan kera untuk melawan. 1 tembakan, 1 pembunuhan. Bahkan jika kera tersebut memiliki kemampuan untuk membunuh Zone Beast dengan tongkatnya, itu tidak akan berguna dalam pertarungan. Lagi pula, hal itu belum pernah menimpa Sang. Aspek terkuat kera adalah pelanggarannya, tetapi pelanggarannya tidak pernah terungkap. Dalam beberapa pertarungan sebelumnya, Sang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal seperti ini. Semua lawan Sang sebelumnya telah menyadari kecepatan Sang bahkan sebelum dia mendekati mereka.
Ini akan menjadi manuver yang berisiko jika tubuhku lebih lemah, pikir Sang. Namun, itu akan memberi saya peluang untuk menang. Sepertinya, dengan cukup keberuntungan, saya mungkin bisa menang melawan lawan ini, bahkan tanpa prosedurnya. Sang melihat selebaran yang muncul di tanah di sampingnya. Keras suku gunung, Sang membaca. Sang membaca selebaran itu, dan seekor binatang lain ditambahkan ke dalam bestiari imajinernya. Sepertinya mereka tinggal di zona yang cukup jauh di utara. Zona tersebut dipenuhi dengan pegunungan tinggi, dan memiliki mana petir yang banyak. Tentu saja, karena banyaknya pegunungan, binatang dengan afinitas bumi juga sangat umum di sana. Kutipan Tuhan juga cukup menarik. Bayangkan sebuah taman indah yang dipenuhi petir. Sekarang, bayangkan sebuah batu bodoh, jelek, dan tak tergoyahkan di tengah taman Anda. Begitulah benda-benda ini. Menurut selebaran, makhluk-makhluk ini hidup bersuku-suku. Saya dapat membayangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh binatang petir terhadap kera-kera yang hidup di pegunungan mereka. Sang menyimpan brosur itu, dan rodanya kembali. Level 6, binatang tahap umum awal yang kuat. Saya telah melampaui nilai guru dalam kategori binatang buas. Roda mulai berputar. Lawan ini mudah, tapi aku ragu lawan berikutnya akan semudah itu. Bab 202, Harimau. Rodanya melambat dan akhirnya berhenti pada lawan sang berikutnya. Itu adalah gambar seekor harimau cyborg yang sombong, berwarna perak. Casing luarnya bersinar terang. Sesaat kemudian, lawan sang muncul di kejauhan. Itu adalah seekor harimau perak, tingginya hampir 2 meter. Itu saja, tidak ada yang mewah atau istimewa dari penampilannya. Namun, ini tidak berarti lemah. Bagaimanapun, persidangan tersebut jelas menilai harimau ini cukup kuat. Harimau mempunyai kekuatan ofensif yang dahsyat, dan mereka cukup cepat. Biasanya, pertahanan mereka adalah titik lemah mereka. Namun, pelawak itu perlahan mengangkat palunya dan membunyikan bel. Pada saat itu, harimau itu memperhatikan Sang. Harimau itu memandang Sang selama 3 detik. Sang tidak yakin apa yang dipikirkan harimau itu, tetapi dia bersumpah dia bisa merasakan rasa jijik muncul di dalam diri harimau itu. Kemudian, bibir harimau terbuka sambil memperlihatkan giginya. Bang! Dan itu meledak ke depan. Ini tidak masuk akal, pikir Sang ketika dia melihat harimau mendekat. Jika mereka menganggap saya sebagai ancaman, mereka akan langsung menunjukkan reaksi. Tetapi juga tidak masuk akal kalau dia menatapku seolah-olah aku berada di bawahnya. Lagi pula, jika saya berada di bawahnya, ia akan mengabaikan saya atau hanya mengintimidasi saya untuk pergi. Sebaliknya, ia menunggu beberapa detik sebelum menyerangku. Bang! Saat harimau itu melangkah lagi, tubuhnya mulai bersinar. Hanya dalam 1 detik, seluruh tubuhnya dilapisi logam. Terlebih lagi, kecepatannya tidak berkurang, meskipun logam sebanyak ini harus berbobot beberapa ton. Benar saja, harimau normal tidak akan cukup kuat untuk dianggap sebagai salah satu binatang yang lebih kuat, pikir Sang sambil mempersiapkan diri. Bang! Dan Sang juga menyerang ke depan. Serangan kera itu meninggalkan celah yang cukup mencolok, yang memberi Sang kesempatan untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Hal yang sama tidak akan berhasil pada harimau. Jika Sang berhasil menghindari gesekannya dan mendekat, dia harus menghadapi gigitan harimau itu. Keduanya saling menyerang, dan lengan kiri Sang mulai mengeluarkan uap saat dia menaruhnya di pedangnya. Ketika keduanya mencapai satu sama lain, harimau itu menyapu Sang dengan cakar logamnya. Sang memasukkan kekuatannya ke dalam pedangnya dan memukul lengan bawah harimau itu. CRK. Pedang Sang mengenai lengan bawah harimau, dan mana es di dalamnya meledak ke depan. Logam di sekitar lengan harimau menjadi rapuh, dan pedang Sang mencapai tulang lengan harimau. Namun, dibandingkan dengan semua lawan Sang sebelumnya, disinilah pedangnya berhenti. Meskipun logam di titik tumbukan menjadi rapuh, logam di tempat lain tidak melemah. Bang! Pada saat yang sama, Sang terlempar ke kejauhan karena serangan harimau. Tubuh Sang sudah lebih lemah dari binatang buas di tahap umum awal, dan lawannya berada di tahap umum awal. Jika Sang berhasil memotong lengannya, ini tidak akan menjadi masalah. Tubuh Sang melakukan backflip di udara ketika dia mencoba memulihkan keseimbangannya. Kemudian, Sang mendengar geraman. Bang! Sang mengarahkan lengan kirinya ke tanah dan melepaskan Fire Blast, yang melemparkannya ke udara. Sesaat kemudian, harimau itu lewat di bawah Sang. Selama sepersekian detik, Sang bisa melihat kaki harimau itu terluka. Sebagian besar otot lengan bawah putus, dan bahkan ada beberapa retakan pada tulangnya. Namun, logam yang mengelilingi tubuhnya menjaganya tetap stabil. Harimau itu mencoba berhenti di bawah Sang karena menyadari bahwa ia telah meleset dari sasarannya. Saat tubuh Sang berputar di udara, dia meletakkan lengan kirinya di atas pedangnya, dan sesaat kemudian, lengan kirinya mulai layu. Sesaat kemudian, kaki Sang menunjuk ke langit karena dia masih berputar. Dan ketika mereka melakukannya, ledakan fire mana meninggalkan mereka. Bang! Tubuh Sang tertembak jatuh saat harimau itu menoleh ke arahnya. Saat itu, harimau merasa ketakutan. Rasanya serangan ini sangat berbahaya. Sesaat kemudian, logam di punggungnya mengembang dengan liar. Pedang Sang menghantam logam. CRRRRRRRRR. Waktu seolah membeku. Di punggung harimau ada lembaran logam setebal hampir 1 meter, dan 80% lembaran itu telah dibelah 2 oleh pedang. Serangan Sang bahkan tidak melukai harimau itu.
Sesaat kemudian, semua logam yang disentuh pedang berubah menjadi cairan, yang dengan cepat diserap oleh pedang Sang. Sayangnya, harimau itu telah menghentikan serangan Sang, dan ia melompat mundur untuk mengatur ulang posisinya. Kaki Sang mengeluarkan uap, dan lengan kirinya mengerut. Namun, sisa energi kehidupan yang diserap dari pertarungan terakhir, yang disimpan di seluruh tubuh Sang, dengan cepat menyembuhkan lengannya. Lapisan logam baru muncul di sekitar tubuh harimau, dan ia melompat ke arah Sang. Ia menyiapkan cakarnya untuk menyerang dengan cakarnya. Sang melihat tidak ada celah dan memutuskan untuk melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Saat itu juga, cakar harimau memanjang. Beberapa pedang panjang dan tajam hendak menyerang Sang. Bang! Sang melepaskan ledakan api ke tanah dan melewati sebagian besar cakarnya. Bersinar, cakar tertinggi dipotong oleh pedang Sang, dan berubah menjadi logam cair, yang dengan cepat diserap kembali oleh pedang. Ketika harimau menyadari bahwa ia telah meleset lagi, ia menyiapkan cakarnya yang lain. Ais mana meledak dari kaki Sang, menghancurkannya dalam prosesnya, dan dia menembak ke arah harimau itu. Cakar itu lewat di belakang Sang. Sebelumnya, ketika harimau itu menyerangnya, ia memfokuskan seluruh kekuatannya pada serangan jarak dekat. Kali ini, ia memfokuskan kekuatannya untuk menyerang sesuatu yang jaraknya lebih dari 2 meter. Seperti yang diharapkan, ketika harimau menyadari bahwa Sang telah mendekatinya, ia mencoba menggigitnya. Dari jarak sedekat ini, Sang tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melukai harimau itu dengan pedangnya. Tapi itu bukanlah tujuannya sejak awal. Sang mendorong dirinya ke samping dengan meletakkan lengan kirinya di salah satu sisi kepala harimau dan membuat pedangnya menyentuh sisi lainnya. Logam yang mengelilingi kepala harimau dengan cepat memasuki pedang, dan tangan Sang yang lain kini menyentuh bulu harimau. Boom! Sang dan harimau itu melesat ke arah berlawanan saat ledakan terjadi di antara mereka. Lengan kiri Sang membeku. Bang! Sang melepaskan ledakan es, dan lengan kirinya hampir hancur lagi. Namun, penyakit itu pulih dengan sangat cepat. Ketika Sang menyentuh bulu harimau, dia mengaktifkan Darkness Absorb sesaat. Pada saat itu, Sang telah melemahkan pertahanan alami harimau sambil memulihkan energi kehidupannya sendiri. Dan kemudian, Sang melepaskan seluruh kekuatannya dalam ledakan api. Dia tahu bahwa cakar harimau itu akan segera menyerangnya, itulah sebabnya dia melepaskan Fire Blast-nya. Kalau tidak, dia akan membunuhnya dengan Darkness Absorb. Sang menoleh dan menyadari bahwa separuh wajah harimau itu telah hancur. Namun, ia masih hidup. Dan itu menyerangnya. Bab 203, Raja Logam. Saat harimau itu menyerang Sang lagi, lebih banyak logam muncul di sekitar kepalanya. Namun kali ini, harimau tersebut tidak bisa sepenuhnya menyelubungi kepalanya dengan logam. Saat Sang melihat itu, matanya bersinar. Logam harimau tidak memberikan banyak manfaat bagi pedang pada saat ini. Bagaimanapun, pedang ditempa dengan logam tahap umum akhir. Meskipun harimau ini kuat, ia hanya berada pada tahap umum awal. Namun Sang tidak pernah bermaksud untuk memperkuat pedangnya. Dia telah menyerap logam itu untuk menghabiskan mana harimau, dan sekarang, itu menunjukkan efeknya. Harimau itu mencoba memukul Sang lagi, tetapi kali ini, ia tidak dapat mengumpulkan mana untuk memanjangkan cakarnya. Sang memukul lengan harimau itu dengan pedangnya. Bang! Logam di sekitar lengan harimau itu retak, tetapi tanpa bantuan afinitas Sang, pedangnya tidak berhasil melukai harimau itu. Tapi itu sudah cukup. Logam di lengan bawah harimau berubah menjadi cairan dan memasuki pedang Sang. Tentu saja, Sang masih terlempar ke kejauhan karena serangan itu. Beberapa tulangnya retak, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dia atasi. Sang membiarkan serangan itu membawanya ke kejauhan dan mendarat sekitar 20 meter dari harimau itu. Tentu saja harimau tersebut segera menindaklanjuti serangan lainnya dengan kaki lainnya yang masih diselimuti logam. Bang! Sang dibuang lagi, dan logam harimau itu lenyap dari lengan bawahnya. Pada saat yang sama, logam di sekujur tubuhnya mulai mengecil. Armor logam jenis ini tidak permanen, dan memerlukan injeksi metal mana secara terus-menerus untuk mempertahankan bentuk kerasnya. Sang menghindari dua serangan berikutnya, dan tak lama kemudian, semua logam pada harimau itu lenyap. Alasan mengapa harimau digolongkan sebagai binatang yang kuat adalah karena ia sangat baik dalam ketiga kategori tersebut. Pelanggaran, pertahanan, kecepatan. Sekarang, ia hanya unggul dalam serangan dan kecepatan. Tanpa logamnya, pertahanannya hanya rata-rata. Saat ini, generasi pasif Sang telah memulihkan seluruh tubuhnya. Afinitas Sang memiliki banyak kelemahan. Itu terus-menerus melukainya, dan Sang tidak bisa menggunakan afinitasnya beberapa kali berturut-turut. Namun, kelebihan seringkali disertai kekurangan, dan kekurangan seringkali disertai kelebihan. Jadi, meskipun afinitas Sang memiliki beberapa kelemahan, dalam hal daya tahan, ia tidak ada duanya. Alasan mengapa afinitas Sang melukainya adalah karena dia menggunakan mana dunia, bukan miliknya sendiri. Namun keuntungannya juga adalah afinitas Sang menggunakan mana dunia, bukan miliknya sendiri. Selama Sang masih hidup, dia bisa menggunakan afinitasnya. Kesehatan tubuhnya menentukan seberapa banyak Sang dapat menggunakan afinitasnya. Selama pertarungannya, Sang telah bentrok dengan harimau berkali-kali, dan pada dasarnya Sang telah menggunakan semua yang dia bisa gunakan. Setelah bentrok sekian lama, harimau itu kelelahan dan kehabisan mana. Dan Sang tidak terluka. Mana miliknya telah pulih.
Dan Sang bisa menggunakan seluruh kekuatannya lagi. Sang berada dalam kondisi puncaknya. Harimau itu mengalami beberapa luka dan menggeram ke arah Sang karena kelelahan. Sang dengan tenang menatap harimau itu sambil menyiapkan pedangnya lagi. Bang! Sang menyerang ke depan. Dia meninggalkan awan uap, dan lengannya mulai membeku saat dia menaruhnya di pedangnya. Harimau itu menggeram dan menyerang Sang. Bang! Segera setelah pedang Sang mengenai kaki harimau, terjadi ledakan, dan tanpa penutup logam pelindung, kaki harimau tersebut terlempar. Harimau itu mencoba menggigit Sang, tetapi ia segera terjatuh. Ia tidak terbiasa hanya memiliki 3 kaki, dan dalam kepanikannya, ia mencoba menambah beban pada kakinya yang hilang. Ketika harimau itu jatuh, Sang melompati harimau itu dan mendarat di dekat punggungnya. Jika masih dalam kondisi puncaknya, Sang tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Sang meletakkan tangannya di punggung harimau dan menggunakan Darkness Absorb. Harimau itu berteriak kesakitan, dan Sang berhenti 2 detik kemudian. Tubuh Sang berada di ambang ledakan, dan Sang harus berhenti. Harimau itu memiliki terlalu banyak energi kehidupan untuk diserap sepenuhnya. Tapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Harimau itu telah bertransformasi dari Raja Harimau yang perkasa di masa jayanya menjadi harimau tua yang jompo. Ia hampir tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kakinya lagi. Sang segera mengakhiri pertarungan dengan memenggal kepala harimau tersebut. Sorakan kembali terdengar, dan Sang perlahan menjauh dari mayat itu yang menghilang ke bumi. Satu-satunya luka yang kuterima adalah akibat perbuatanku sendiri, pikir Sang sambil melihat ke arah mayat yang menghilang. Pertarungan ini tidak mudah, tapi juga tidak membuatku sampai ke tepi jurang. Seiring dengan peningkatan kekuatan, binatang menjadi semakin kuat dalam hubungannya dengan manusia. Mengalahkan harimau ini mungkin sama sulitnya dengan mengalahkan monster tahap umum awal yang lemah tanpa prosedur. Saya sudah bisa melihat perbedaan kekuatannya, dan saya baru berada di tahap umum awal. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk mulai sekarang. Kemudian, Sang melihat brosur yang muncul. Setidaknya, untuk yang lain, pikirnya sambil berjalan mendekat. Kekuatanku akan terus meningkat. Selama aku terus bertumbuh seperti sekarang, aku juga akan mampu mengalahkan monster tahap komandan awal yang kuat saat berada di tahap komandan awal. Sang menarik selebaran itu. Hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh prajurit normal. Raja Logam, Sang membaca. Nama yang cukup mengesankan, tapi menurutku itu cocok untuk harimau. Sang melihat-lihat brosur itu dan membacanya. Oh, mereka sebenarnya tinggal di zona utara zona Empress Cobra, zona Adamantite Behemoth, pikir Sang. Sang telah belajar banyak tentang zona yang berbeda pada tahun lalu, dan zona ini tidak asing baginya. Zona Adamantite Behemoth pada dasarnya adalah kebalikan dari pegunungan. Bisa dikatakan, itu adalah rangkaian kawah. Ada banyak lubang, yang semuanya mengarah jauh ke dalam bumi. Itu juga merupakan tempat tinggal Duke Mithril. Sang ingat saat dia bertanya tentang zona gunung berapi Wim, yang juga berada di bawah Duke Mithril. Sebagai gambaran peta, Storm Eagle Zone berada di tengah-tengah paling selatan. Di sebelah timur lautnya terdapat zona Empress Cobra. Di barat lautnya adalah zona Ice Wyvern. Di utara zona Empress Cobra terdapat zona Adamantite Behemoth. Di utara zona Ice Wyvern dan di sebelah barat zona Adamantite Behemoth pernah menjadi medan perang, tapi sejak Ice Wyvern menang melawan Volcano Wim, medan perang tersebut telah dianeksasi oleh zona Ice Wyvern. Saat ini, zona Ice Wyvern sama besarnya dengan 2 zona. Medan perang adalah wilayah yang diinginkan Duke Warwine dan Duke Mithril. Sang juga menebak bahwa Duke Mithril adalah orang yang membahayakan surga prajurit setahun yang lalu. Setidaknya, dia punya motif besar untuk itu. Jadi, bagaimana dengan wilayah Duke Mithril? Zona Adamantite Behemoth sudah menjadi miliknya, dan di utara zona Adamantite Behemoth adalah zona kuda guntur. Itu adalah gurun hitam datar dengan curah hujan terus-menerus dan sambaran petir. Kuda guntur adalah salah satu dari sedikit zone bis yang tidak bersembunyi di lokasi terpencil. Dibandingkan dengan zone bis lainnya, kuda guntur menjelajahi gurun hitam. Untungnya, ia tidak agresif, dan hanya memakan kilat. Ia bahkan mengizinkan orang-orang berada di sekitar lokasi tersebut. Kadang-kadang, ia bahkan berjalan ke kota dan melihat sekeliling. Tidak semua zone bis adalah raksasa seperti Storm Eagle. Kuda guntur, misalnya, hanya sedikit lebih besar dari kuda biasa. Di sebelah barat zona kuda guntur dan di utara bekas medan perang terdapat zona gunung berapi Wim. Jadi, ketika Sang melihat biji api itu, perjalanan seperti apa yang telah dilakukannya. Ini dimulai di Volcano Wim, pergi ke timur melewati sudut Thunder Horse Zone, melewati seluruh Adamantite Behemoth Zone, dan melewati Empress Cobra Zone untuk memasuki Storm Eagle Zone. Itu adalah perjalanan yang cukup panjang. Menariknya, Raja Logam melakukan perjalanan menyusuri berbagai kawah dan lubang di zona Adamantite Behemoth untuk memburu penghuninya. Raja Logam juga merupakan binatang buas yang umumnya mencapai panggung komandan. Cukup kuat. Kemudian, Sang melihat kutipan dari dewa, dan dia mengangkat alisnya. Hei, kami sudah berusaha menghubungi Anda tentang perpanjangan garansi mobil Anda. Bab 204, Afinitas Cahaya. Saat Sang melemparkan brosur itu ke samping, roda itu muncul lagi. Level 7, binatang panggung umum menengah yang lemah. Yang ini akan sulit, pikir Sang. Tubuh monster tahap umum tengah jauh lebih kuat daripada tubuh Raja Logam.
Biarpun binatang itu tidak bisa bertarung dengan baik, akan sulit bagiku untuk menghindari serangannya. Serangannya mungkin bahkan sedikit lebih cepat daripada serangan para adept yang pernah saya lawan. Rodanya melambat, dan akhirnya berhenti pada gambar seekor anak anjing putih yang lucu. Sang mengangkat alisnya saat melihat gambar itu. Sesaat kemudian, lawan Sang muncul. Itu adalah seekor anjing Golden Retriever putih setinggi 2 meter. Saat Sang melihatnya, matanya bersinar. Saya pikir begitu. Warna putih pada gambar tersebut telah membuat Sang curiga, dan ketika dia melihat anjing itu, tebakannya terkonfirmasi. Sang bisa merasakan light mana keluar dari anjing itu. Light mana hampir tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu juga menjelaskan mengapa anjing ini dianggap sebagai binatang yang lebih lemah. Pelawak itu perlahan mengangkat tangannya dan membunyikan bel. Anjing itu memperhatikan Sang dan memandangnya dengan rasa ingin tahu sebentar. Menurut apa yang saya pelajari, anjing juga merupakan serigala yang dijinakkan oleh manusia di dunia ini, sama seperti di bumi. Anjing ini mungkin merupakan salah satu bentuk hewan yang suportif. Saya dapat membayangkan bahwa kekuatannya memiliki dampak yang besar dalam pertarungan kelompok, tetapi jika kekuatannya sendiri. Mungkin tidak. Aku benar-benar tidak ingin membunuhnya, pikir Sang. Seekor anjing yang menyembuhkan dan membantu orang jelas bukan sesuatu yang ingin dibunuh oleh Sang. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Apakah dia seharusnya menyerah begitu saja dan membiarkan upahnya sia-sia? Jadi, meskipun Sang bukan orang yang suka membunuh anjing, dia tidak akan kehilangan hadiahnya. Seiring berjalannya waktu, amarah anjing menjadi semakin buruk, sama seperti harimau. Pada awalnya, ia hanya memandang Sang dengan polos, tetapi beberapa detik kemudian, ia sudah mulai memperlihatkan giginya. Sang tidak menunjukkan agresi luar, dan dia hanya memandang anjing itu dari kejauhan. Sama seperti harimau, anjing juga berperilaku tidak biasa. Apakah ini efek dari persidangan? Apakah ini untuk memaksaku bertarung? Beberapa detik kemudian, air liur mengalir ke gigi anjing itu dan meninggalkan geraman yang dalam. Saya kira tidak demikian. Saya tidak berpikir bahwa Tuhan ingin membuat segalanya lebih mudah bagi saya. Mungkin akan lebih menghibur baginya melihatku berjuang membunuh seekor anjing yang tak berdaya dan damai. Bulu di punggung anjing itu berdiri, dan ia bersiap untuk menyerang. Jadi, mengapa binatang-binatang ini begitu agresif? Anjing ini jelas tidak termasuk binatang yang agresif. Bang, anjing itu meledak ke depan dengan kecepatan yang menggelikan. Kekuatan tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Raja Logam. Tidak masalah sekarang, pikir Sang sambil mempersiapkan diri untuk menyerang. Aku tidak mempunyai kemewahan untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Bang, dan Sang juga meledak ke depan. Jangan gunakan kegelapan, suara pedang muncul di benak Sang. Kegelapan tidak berguna melawan binatang dengan afinitas cahaya. Aku tahu, kata Sang sambil menyiapkan pedang. Saat mereka berdua mencapai satu sama lain, tanah di bawah anjing itu meledak dan kecepatannya semakin meningkat. Sang sudah mengira anjing itu akan sangat cepat, tetapi peningkatan kecepatan yang tiba-tiba itu benar-benar mengejutkannya. Sang telah berencana untuk memenggal kepalanya ketika dia mencoba menggigitnya, tetapi rencana itu gagal. Tebasannya belum siap. Sang harus membatalkan tebasannya dan melompat ke samping sambil melepaskan Fire Blast dari lengan kirinya. CRK. Namun, anjing itu terlalu cepat, dan Sang tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Anjing itu menjepit tangan kiri Sang sebelum ia bisa lepas dari jangkauannya dan mencabik-cabiknya. Tapi sebelum tangan Sang benar-benar terkoyak, dia melepaskan Ice Blast yang terisi penuh. Saat tangan Sang terlepas dari tubuhnya, mulut anjing itu membeku, dan ia melompat kesakitan. Anjing itu mulai melarikan diri sambil mengusap kepalanya ke tanah, berusaha menghilangkan rasa sakit yang menyengat dan sedingin es. Sementara itu, Sang memandangi tunggul di ujung lengan kirinya. Separuh lengannya hilang bersamaan dengan tangannya. Itulah pertama kalinya aku kehilangan sebagian tubuhku. Rasa sakit yang menyengat dan berdenyut datang dari tunggulnya, tapi Sang bisa mengatasi rasa sakit itu. Setengah detik kemudian, sebuah tangan baru tumbuh dari tunggulnya, dan sedetik kemudian, lengan Sang telah pulih sepenuhnya. Tentu saja, menumbuhkan kembali seluruh tangan memerlukan banyak energi kehidupan, dan sebagian besar energi kehidupan yang diserap dari Raja Logam telah lenyap bersamaan dengan itu. Sang memandang ke arah anjing yang masih berusaha menghilangkan rasa sakitnya. Mengapa Sang tidak mengejarnya saat dia kesakitan? Karena itu terlalu cepat. Bahkan dengan kecepatan penuh Sang, dia tidak bisa mendekati anjing itu sekarang. Perbedaan kecepatannya begitu besar sehingga Sang bahkan tidak mencobanya. Dalam pertarungan ini, Sang akan bertahan karena kelemahan kecepatan yang sangat besar. Sang juga melihat kepala anjing itu bersinar dari waktu ke waktu saat ia mencoba menyembuhkan lukanya dengan light mana. Namun, ini bukanlah cedera. Jika Ice Blast menimbulkan kerusakan apapun, itu sudah lama disembuhkan oleh semburan cahaya. Rasa sakit yang dirasakan anjing itu berasal dari hawa dingin yang membekukan kepalanya. Anjing itu tidak bisa berbuat banyak untuk melawan rasa sakitnya. Hawa dingin tidak akan melukainya, tapi akan menyakitkan. Ada rencana, Sang bertanya pada pedang ketika dia melihat anjing itu berlarian. Sulit, jawab Sword. Ia terlalu cepat, dan refleksnya cepat. Jika ia melihat saya datang, ia akan menghindar. Sang mengerutkan alisnya. Anjing juga sangat pintar, dan ia akan dengan cepat mempelajari cara saya bergerak.
Sang hanya memandangi anjing itu ketika dia mencoba memikirkan sebuah rencana. Bab 205, tidak berpengalaman. Setelah beberapa detik, anjing itu menjadi tenang, dan ia kembali menunjukkan giginya pada Sang. Bang! Dan itu menuntutnya sekali lagi. Dalam beberapa detik terakhir, Sang belum bisa membuat rencana yang bagus. Perbedaan kecepatannya terlalu besar, dan terlebih lagi, anjing tersebut dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan afinitasnya sendiri. Sang juga menyerang anjing itu saat tubuhnya mulai mengeluarkan kabut dingin. Anjing itu mempercepat lompatannya lagi, dan Sang menunjuk ke belakang dengan lengan kirinya. Boom! Lengan kiri Sang melepaskan ledakan api, dan Sang melesat ke depan dengan kekuatan penuhnya, tapi kali ini, Sang tidak melepaskan tebasan. Anjing itu tidak menyangka Sang juga bisa berakselerasi, sehingga gigitannya meleset. Bang! Pedang Sang menusuk ke depan, dan dengan semua kekuatan tambahannya, pedang itu berhasil mengubur dirinya sendiri di tengah dada anjing itu. Alis Sang berkerut, dan dia dengan cepat melompat menjauh lagi. Bang! Gigi anjing itu menempel di lokasi di mana Sang baru saja berada. Setelah itu, ia mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan lukanya telah hilang. Aku menggunakan kekuatan penuhku dalam serangan itu, tapi aku hanya berhasil menancapkan pedangku di tengah batang tubuhnya. Untuk binatang normal, luka seperti itu sangat parah, tapi bagi anjing ini, itu hanya dianggap menggunakan sedikit mananya. Anjing itu segera melompat mengejar Sang, dan Sang menghancurkan lengannya dengan menggunakan Ice Blast. Anjing itu nyaris tidak meleset. Sang menebas anjing itu. Tapi anjing itu melompat ke samping. Saat Sang melihat itu, matanya menyipit. Ini sudah beradaptasi. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Saat anjing itu mendarat, ia langsung melompat ke arah Sang lagi. Perbedaan kecepatannya sangat besar sehingga Sang bahkan belum menyelesaikan tebasannya sepenuhnya sebelum anjing itu tiba. Bang! Sebuah ledakan keluar dari kaki kiri Sang, membakarnya dengan parah. Namun, anjing itu terlalu cepat dan berhasil menekan kaki Sang yang lain. Bang! Bang! Ledakan es dengan cepat disusul ledakan api yang keluar dari mulut anjing tersebut. Sang tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan kaki kanannya, itulah sebabnya dia melepaskan semua kekuatannya tanpa berpikir untuk menyelamatkannya. Anjing itu kehilangan beberapa giginya, dan darah keluar dari mulutnya. Boom! Sang mengisi pedangnya dengan api dan memukul punggung anjing itu saat perhatiannya terganggu. Begitu pedang itu mengenai punggung anjing itu, pedang itu meledak, melapisi sekelilingnya dengan kulit dan darah yang terbakar. Namun tulang punggung anjing itu hanya retak sedikit dan tidak patah. Perbedaan kekuatan fisik terlalu besar. Anjing itu menjerit dan melompat ketika cahaya muncul di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, sembuh total. Sementara itu, Sang mendarat dengan kaki kirinya. Kaki kanan ini putus di bagian betis, dan semuanya sampai ke paha berlumuran darah dan otot akibat ledakan es dan api. Sisa energi kehidupan Sang mengalir ke lengan kiri dan kaki kanannya. Itu hampir tidak berhasil menyembuhkan semuanya sebelum menjadi kosong. Bahkan mana Sang telah habis sepenuhnya. Mulai saat ini, Sang hanya bisa mengandalkan generasi pasifnya. Setelah penyembuhan sedetik, keduanya saling menyerang lagi. Ia hanya bisa menyerang dengan mulutnya. Dibandingkan dengan kucing, anjing tidak begitu pandai menggunakan cakarnya. Itulah satu-satunya alasan mengapa aku masih hidup sampai sekarang. Keduanya berakselerasi lagi. Sang mengisi pedang dengan api dan mencoba memukul kepala anjing itu. Anjing itu mencoba menggigit tubuh Sang, tetapi ketika melihat pedang mendekat, serangannya berubah. Kepala anjing itu miring ke samping, melekat, dan gigit pedangnya. Boom! Api meledak dari pedang, mematahkan beberapa gigi. Sang menarik pedangnya kembali, bersinar. Namun, setelah ledakan cahaya singkat, gigi anjing itu muncul kembali, dan ia menjepit pedang Sang. Pikiran Sang menjadi overdrive. Dia tidak mungkin melawan kekuatan anjing itu. Selama pedangnya ada di mulutnya, Sang tidak akan bisa menggunakannya lagi. Saat itu, mata Sang menyipit, dan dia melepaskan pedangnya. Bang! Bagian bawah kaki kanan Sang meledak dengan es, menembakkan Sang ke atas. Bang! Lutut kanan Sang mengenai rahang anjing itu, dan meledak dengan api. Kepala anjing itu terbang ke atas, namun sebagai gantinya, seluruh kaki kanan Sang telah hancur. Itu pada dasarnya menjadi tidak dapat digunakan. Pada saat yang sama, lengan kiri Sang mencengkeram bulu di wajah anjing itu, menariknya bersama kepalanya. Bang! Tinju kanan Sang mengenai tengkorak anjing itu, dan ledakan es membekukan sebagian darinya. Tangan kanan Sang penuh dengan lecet dan luka bakar terlihat di seluruh bagiannya. Api muncul di mata Sang, dan dia meninju dengan tangan kanannya lagi. Boom! Terjadi ledakan api. Lengan kanan Sang berubah menjadi serpihan es yang melesat ke kejauhan. Namun kepala anjing itu juga terluka parah, dan sebagian tengkoraknya patah. Mata Sang menyipit, dan dia melemparkan dirinya ke leher anjing itu. Anjing itu sangat besar, dan seluruh tubuh Sang dapat dikalungkan di lehernya. Saat ini, anjing itu telah menjatuhkan pedang Sang, dan ia mencoba menyembuhkan kepalanya. Kita tidak boleh lupa bahwa ini dianggap sebagai binatang yang lemah. Ia memiliki kemampuan ofensif yang terbatas, dan tidak terbiasa bertarung di garis depan. Karena itu, saat ini ia tidak memikirkan tentang Sang melainkan tentang menyembuhkan lukanya sendiri. Light mana muncul di sekitar kepalanya, tapi light mana dengan cepat diserap oleh lengan kiri Sang.
Anjing itu menyadari bahwa ia gagal menyembuhkan dirinya sendiri, yang membuatnya semakin panik. Karena itu, ia mencoba menyembuhkan dirinya sendiri kembali. Dan itu gagal. Lagi, kali ini berhasil. Namun, sebelum anjing itu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sebuah tinju dingin menghantam bagian belakang lehernya. Dan kemudian, sebuah tinju meledak dengan api. Leher anjing itu retak, tapi masih bisa digunakan. Bang! Dan kemudian, tinju es lainnya muncul. Seluruh lehernya terbungkus es. Dan kemudian, tinju berapi-api lainnya. BOOOOM. Leher anjing itu patah, dan ia berusaha mati-matian untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, light mananya terserap lagi. Dan lagi. Kemudian. Itu kehabisan light mana. Anjing itu merasakan ada beban yang lepas dari lehernya, dan ia mencoba menggerakkan kepalanya dengan lehernya yang patah, tetapi ia terlalu sakit. Kemudian, sudah berakhir. Pedang Sang meledak ke leher anjing yang patah itu, meledakkan kepala anjing itu dari tubuhnya. Ketika Sang telah mencapai leher anjing itu, dia telah menyerap mana cahaya untuk menyembuhkan lengan kanan dan kaki kanannya lagi. Kemudian, setelah anjing itu menyembuhkan dirinya sendiri, dia menghancurkan kedua lengannya lagi dengan lebih banyak pukulan. Setelah itu, Sang menyerap light mana dengan kakinya, menyembuhkan dirinya sendiri lagi. Pada akhirnya, dia melompat turun, mengambil pedangnya, dan membunuh anjing itu. Pertarungan telah usai. Sang menarik napas dalam-dalam, dan sorakan pun muncul. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus 0 subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.